Kan ada juga bertanya, oh berarti Kijang umpamanya deket UGM atau Kijang di mana lagi? Bogor itu di ada banyak Bogor sekali itu, ya. atau Kijang yang mungkin dimakan, yang bisa disantap itu, apakah itu juga berarti bisa mengeluarkan misik? Nah, lalu ada berapa macam rusa? Di dalam buku ini ditemukan ada 7 jenis rusa yang sampai sekarang itu masih produktif menghasilkan misik. Itu memang satu rusa jantan ya? Rusa jantan. Rusa jantan misik tadi itu memang bisa berapa kali menghasilkan maksud Ustaz? Misik terbaik dari rusa jenis inilah yang satu tulanya bisa mencapai 5.750 real. 5.750 real per tula. 11,7 gram, kira-kira 26 juta. Itu ada yang hidupnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk selalu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam berwewangi. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, meskipun Ramadan telah berlalu, kita harapkan kebaikan Ramadan insya Allah selalu menyertai kita. Semoga amal-amal di bulan terbaik itu insya Allah Allah terima dan membawa kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, Ustadz, ini kalau ingat wewangi, pembicaraannya belum tuntas tentang misik ya. Masya Allah, pertanyaan betul. Juga masih banyak, bahkan sudah berulang-ulang kita jelaskan tentang bahwa misik yang asli itu dari Ghazal, itu ternyata masih juga yang bertanya kalau ini asli enggak, kalau itu asli enggak, bahkan ada juga bertanya, oh berarti Kijang umpamanya deket UGM atau Kijang di mana lagi? Bogor itu di ada Bogor banyak sekali itu, ya. Atau Kijang yang mungkin dimakan, yang bisa disantap itu, apakah itu juga berarti bisa mengeluarkan misik? Nah, itu gimana? Ya, pertama yang kita katakan sebagai Kijang penghasil misik itu makanya akhirnya nanti ada kategorisasi secara awam, artinya secara awam itu bukan bahasa teknis ya. Kalau bahasa teknis biasanya menggunakan ungkapan bahasa Latin itu secara awam biasanya disebut dengan masdir. Rusa misik, rusa penghasil misik. Tapi rusa penghasil misik sendiri, pertama begini, jadi sebutan ini menandakan tidak semua rusa, tidak semua Kijang itu menghasilkan misik. Sebagaimana ketika kita berbicara mengenai paus, tidak semua paus itu menghasilkan ambar. Maka paus yang menghasilkan ambar itu dinamai secara khusus sebagai sperm whale, yakni paus yang mengeluarkan sperma, di mana spermanya itu ketika awal keluar warnanya hitam, tapi nanti setelah itu ada proses-proses sehingga terjadi perubahan warna dari yang agak kuning atau cenderung lebih kuning, ataupun nanti yang ada warnanya seperti abu-abu gitu ya. Tapi ala kulli hal ini menandakan bahwa tidak semua paus menghasilkan ambar, sebagaimana tidak semua rusa menghasilkan misik. Selain itu misik juga dihasilkan oleh hewan lain ya, hewan lain. Tetapi kalau kita berbicara lebih khusus maka yang kita rujuk adalah berkenaan dengan Ghazal. Ghazal berarti. Ya. Nah, kalau dalam peristilahan umum itu kalau misik Ghazal berarti misik dari Ghazal ya. Nah, sejauh yang saya pelajari begitu pula yang dibahas di dalam buku Sent from the Garden of Paradise. Namanya jadi judulnya indah sekali. Iya, haruman ya, Sent from the Garden of Paradise, dari kebun-kebun surga, dari taman-taman surga. Mass and the Medieval Islamic World. Ini buku ini sebagaimana judulnya khusus membahas tentang misik. Setebal itu membahas misik saja. Iya.
Dan itu husna musik ini, dan ini hanyalah salah satu dari sekian literatur, ini 441 halaman ya, dari sekian literatur yang khusus membahas tentang musik. Saya perlu sampaikan ini yang tempo hari sudah sempat kita tengok sejenak ya. Hanyalah untuk menegaskan, hanyalah untuk menggambarkan kalau ini musik ini disebutkan dalam Al-Quran secara sangat khusus, maka pasti ini merupakan sesuatu yang juga bernilai sangat khusus. Dalam dunia perfumery, dalam dunia minyak wangi, musk atau musik ini merupakan wewangian yang paling istimewa memang. Jadi the king, rajanya tip maupun Syekhut tip enggak ya? Beda ini. Malikut tip. Malikut tip kalau julukannya, Malikut tip. Kalau dalam hadis Atyabut tip minyak wangi paling baik. Dalam peristilahan lain ini disebut sebagai rajanya tip maupun utur. Rajanya maupun utur. Jadi dalam dunia minyak wangi yang alami, dengan berbagai menanti ini campur dengan ini, campur dengan ini, campur kadang-kadang musik bukan sebagai bahan tunggal. Itu tetap campuran terbaik, bahan terbaik adalah musik. Begitu pula ketika nanti dalam dunia perfumery yang sekarang, saya tidak mengatakan yang lebih maju, yang ada bahan sintetisnya dan lain-lain, maka musik itu tetap merupakan bahan yang terbaik. Nah, lalu ada berapa macam rusa. Di dalam buku ini ditemukan ada 7 jenis rusa yang sampai sekarang itu masih produktif menghasilkan musik. Maksudnya masih produktif menghasilkan musik ini secara berkala tetap menghasilkan musik. Loh, bukankah dilindungi? Dilindungi itu bukan berarti tidak menghasilkan. Yang tidak boleh itu kan ketika musik rusa itu diburu, dibunuh, dan padahal dengan itu justru pertama dari segi kualitas tidak begitu baik. Yang kedua, kalau dengan cara dibunuh ya punah, tidak bisa berkesinambungan. Padahal musik ini atau maspot ini, bahan musik ini akan dihadirkan sendiri. Itu memang satu rusa jantan ya. Rusa jantan. Rusa jantan musik tadi itu memang bisa berapa kali menghasilkan maspot, Ustaz? Ada yang 1 kali setahun, ada yang 2 kali setahun. Wow. Ya. Padahal umurnya bisa sampai? Itu juga nanti berbeda-beda ya. Saya tidak mengingat dengan baik mengenai umurnya, tetapi itu itu memiliki siklus umur yang cukup panjang. Nanti saya perlu cek lebih jauh karena ketika berarti satu rusa jantan tadi itu ya yang masdir tadi ini bisa menghasilkan sekian banyak maspot ya. Iya, sekian banyak maspot. Nah, kalau dibunuh ya langsung itu bukan hanya tidak mendapatkan bahan musik lagi, melainkan itu tadi kan dia mengeluarkan maspot ketika dia mau bereproduksi. Yang dari sana akan lahir anak turunnya. Penghasil musik juga. Masya Allah. Kalaupun itu betina, kan nanti betinanya melahirkan yang jantan. Nah, jadi karena itulah kita perlu betul-betul memberi perhatian. Lalu kembali ke sini ya. Ada tujuh rusa. Yang pertama dengan menggunakan nama latinnya adalah Moschus anhuensis ya. Ini adalah rusa penghasil musik yang ada di Anhui. Anhui itu wilayah Cina. Wilayah Cina itu ada yang berbatasan dengan Kashmir juga ada. Tapi kita tidak membahas soal detailnya itu. Kemudian yang kedua adalah Moschus berezanski. Ini adalah rusa hutan penghasil musik yang ini hidup di Cina maupun Vietnam. Jadi Vietnam, di Cina itu ada, jadi
Cina itu kan memang sangat luas ya. Iya, betul. Ada yang berbatasan dengan Rusia, itu nanti misiknya berbeda. Tapi di Cina juga ada rusa yang sifatnya dibudidayakan di tangkar. Kualitasnya jauh di bawahnya. Iya. Nah, jadi Cina itu penghasil misik. Ya? Dan yang sintetis juga dan banyak dari sana. Gitu ya. Iya. Cina dalam hal ini yang kita maksud bukan Cina secara administratif negeri Cina saja, melainkan wilayah-wilayah Cina ya. Artinya dalam beberapa hal ketika kita membahas itu tidak salah saklek membahas wilayah administratif, wilayah hukum Cina. Yeah. Kemudian Moschus Chrysogaster ini merupakan rusa misik albin dan ini disebut juga sebagai rusa misik Himalaya. Oh, berarti hidupnya di pegunungan Himalaya. Iya, di Himalaya sendiri ada dua macam ya, ada dua macam. Nanti sebutannya berbeda. Maka kalau kita menemukan ini kok berbeda, Himalaya termasuk yang cukup berwibawa itu. Iya, iya. Nah, yang misik ini hidupnya di Bhutan, kemudian Cina, India dan Nepal. Dan misik terbaik dari rusa jenis inilah yang satu tolanya bisa mencapai 5.750 real. 5.750 real per tula. 11,7 gram, kira-kira 26 juta. Allah. Ya, itu ketika hidupnya memang terutama di wilayah yang berada di wilayah Nepal itu. Karena dari gunung yang sama, rusa yang sama, ketinggiannya beda, bisa menghasilkan beda. Padahal di gunung yang sama bisa ada dua jenis rusa. Ini menarik. Itu membayangkan mendapatkannya saja pasti perlu usaha yang luar biasa itu ya. Iya. Karena itu kita jadi ingat kalau di Saudi itu ada menyebutnya apa ini ya? Dua perusahaan minyak wangi yang sangat besar, masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Yang satu memiliki fokus pada budidaya semacam area untuk menghasilkan gaharu, yang di tahun berapa itu sudah ada 10.000 pohon gaharu itu. Itu belum yang lainnya. Ini yang sudah siap panen dengan kualitas terbaik itu 10.000, belum lagi yang lain-lainnya. Nah, ada lagi di area-area yang lain, tapi yang satunya lagi fokusnya kepada misik dengan area yang juga cukup luas. Jadi bukan cuma sehektar 2 hektar ini. Wow. Ini kan investasi besar ya, artinya sudah melibatkan investasi antar negara. Nah, kemudian ada namanya Moschus cupreus. Saya tempo hari sempat punya ini, Masya Allah, misiknya. Saya sebenarnya masih punya, tapi misiknya atau maspotnya? Misiknya. Kalau maspotnya itu jenis yang lain lagi nanti ya. Okay. Maspot. Yang maspot itu kalau kita pelajari itu juga ada dari segi misiknya itu ada yang hidupnya di Indonesia. Tapi itu kita bahas tersendiri sepertinya akan lebih enak ya. Karena ada beberapa titik di Indonesia dan di dalam buku ini juga sempat dibahas. Ada yang tinggalnya di Indonesia. Di Indonesia ini ada yang di wilayah barat maupun di wilayah timur ya. Nah, dan alhamdulillah saya sempat punya ini. Iya, maspotnya ya. Ya, maspotnya. Nah, ini yang walaupun namanya Kashmir, tetapi ini ya namanya rusa itu nggak pakai paspor. Jadi dia bebas tinggal di mana saja. Dan memang Kashmir kan ada Kashmir India, Kashmir Pakistan, Kashmir bukan Kashmir Cina. India, Kashmir yang
yang di apa namanya? caplok, yang sedang berusaha untuk dikuasai oleh India. Karena orang-orang di sana masih tetap bersikukuh, bukan. Ya. Kashmir yang sedang ingin dicaplok oleh India, Kashmir Pakistan sama Kashmir yang dikuasai oleh Cina ya, ada juga ya? Iya. Nah, ini tapi kalau untuk rusanya, Rusa Kashmir itu, Rusa misi Kashmir itu ada di wilayah Afghanistan, kemudian Pakistan dan India. Nah, jadi Kashmir Mas atau misi Kashmir bisa berasal dari Pakistan, bisa berasal dari India, atau dari Afghanistan. Ya. Kemudian ada Moskus Fuskus. Ya. Ini yang sering disebut-sebut sebagai rusa hitam. Memang warnanya berbeda dibanding rusa-rusa yang lain dan menghasilkan maspot yang nantinya kalau diolah juga menghasilkan misik yang aromanya juga lebih berbeda. Jadi kalau dulu di awal-awal itu kita sempat mencoba ya. Ini misik miskul ghazal li toharoh, misik ghazal untuk toharoh, yang baunya memang tersembunyi. Tapi kan kita sempat mengalami kebingungan juga. Kok dalam hadis begitu tersebar? Dan kemudian kita mencoba, ternyata misik ketika berinteraksi dengan ambar baunya lebih menyebar. Tapi ketika kita menelusuri lebih jauh, Masya Allah, memang misik sendiri ada yang tersembunyi baunya dan ada yang tersebar. Sehingga dengan demikian artinya peradaban di masa Rasulullah Muhammad SAW ketika itu sudah mengenal kedua-duanya, sehingga ketika nggak disebutkan secara khusus, perempuan pun sudah paham, gitu kan. Mana yang dipakai ketika untuk bersuci itu, gitu. Mana yang dipakai? Luar biasa. Kan misik yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan juga beberapa laki lainnya kan terkenal baunya sampai menguar kemana-mana. Mus'ab bin Umair sebelum beliau berislam itu kan juga menyebar kemana-mana. Nah, itu hidupnya di wilayah Bhutan, Cina, Myanmar. Myanmar bagian mana itu? Enten betul? Tidak disebutkan secara khusus itu. Nanti ini kan baru poin-poin pokoknya. Jadi nanti kita perlu menelusuri detail-detailnya. Nah, kemudian India dan Nepal. Jadi Nepal tuh Masya Allah cukup kaya ya. Nah, kemudian yang ke-6 adalah Moskus Lycogaster. Ya, Lycogaster. Ini kalau tadi itu Moskus Chrysogaster itu disebut sebagai Alpine Mastir atau Himalayan Mastir, maka kalau Moskus Lycogaster ini hanya terdapat ini disebut dengan Himalayan Mastir. Ya. Berarti misiknya juga disebut sebagai misik Himalaya itu ya? Himalaya. Di mana tinggalnya, jadi kalau kita menjumpai kok Himalayanya agak berbeda. Karena rusanya berbeda. Itu hidupnya di wilayah Bhutan. Ini masih memang gugus Himalaya. Kemudian Cina. Cina memang cukup luas. Kemudian India. Sebagian India itu memang ada yang dekat ke Himalaya. Dan kemudian Nepal. Itu. Nepal lagi ya. Nepal lagi. Jadi Nepal ini banyak. Nah, yang ke-7 itu Moskus Moschiferus. Iya. Moschiferus itu tinggalnya sebutannya adalah Siberian Mastir. Rusa misik dari Siberia. Dari namanya ya kita tahu bahwa Siberia itu kalau begitu ya wilayah-wilayah Rusia. Tetapi
sebagaimana yang tadi ini kan nggak punya paspor. Jadi ya itu meliputi wilayah meliputi wilayah Rusia, kemudian Republik Mongolia. Jadi kalau mereka pindah nggak perlu lapor imigrasinya ya? Iya, iya. Lalu Korea, iya. Republik Korea ya, Republik Rakyat Korea ya, termasuk jadi Korea dua-duanya itu memiliki Korea Utara maupun Korea Selatan ya. Kemudian Kazakhstan. Kazakhstan termasuk penghasil utamanya. Yang Siberian Dirmas tadi. Iya. Itu Kazakhstan. Menarik. Kazakh. Nah, ini menarik. Kalau kita tengok nanti yang dari India itu ada ada Moskus Chrysogaster itu di India ada, kemudian Moskus Cupreus itu di India juga ada, dan kemudian Moskus fuscus juga di India ada, lalu Moskus Legogaster di India ada. Jadi ada berapa? Ada 4 dari 7. Dan selama ini yang mengelola di India itu menghasilkan misik, alhamdulillahirabbil alamin, sejauh ini penghasilnya adalah masih saudara-saudara kita muslimin. Iya, karena memang melakukannya tidak semata hanya urusan dunia kan, ada urusan ukhrawi, ada urusan ittiba ila Rasulillah. Masa disebut oleh Allah dalam Quran, disebut berkali-kali, dipuji oleh Rasul sebagai at-tayyibut tib, kok nggak kita garap gitu, nggak kita amal solehi gitu ya. Masya Dan Allah. di India pula insya Allah kita bisa mendapatkan al-fariyah. Tapi nggak semuanya memang, nggak di semua tempat itu menghasilkan. Kalau di Saudi saya tengok al-fariyah itu harganya 5 kali lipat misik. Sehingga sepertinya barangnya langka mungkin. Iya. Tapi di India saya sempat diskusi, bukan diskusi jauh ya, terlalu muluk-muluk itu. Sempat komunikasi bincang-bincang, ada yang menghasilkan al-fariyah. Masya Allah. Wah, ini misik campur al-fariyah jadinya seperti apa ya? Bukan. Campurannya itu. Kalau maksudnya kalau dicampur gitu. Iya. Kalau al-fariyah itu campurannya adalah za'faran. Iya. Jadi kholuk itu campurannya mawar. Kemudian juga bisa tambahkan ke situ al-fariyah dan beberapa lagi yang lainnya. Masya Allah. Al-fariyah sendiri faedahnya memang mirip dekat-dekat dengan za'faran. Ya, moga-moga nanti bisa kita bahas khusus al-fariyah. Barangnya insya Allah kita hadir. Ya, karena komitmen kita yang kita bahas kita sudah mengenalnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian ya, ini versi agak panjang. Sambil memakan kue lebaran, berkumpul dengan keluarga, menyimak tentang jenis-jenis rusa penghasil misik. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, khusus mungkin insya Allah tadi ya janji kita akan membahas khusus. Emang ada rusa penghasil misik di Indonesia? Nah, insya Allah akan kita bahas khusus. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.